Baik, selamat datang pada pertemuan ke-10. Pada pertemuan ini, kita membahas topik mengenai psikoterapi pada orang dewasa, dan kita berfokus pada intervensi individu dan juga kelompok. Nah, pertama kita pahami dulu apa pengertian dari psikoterapi secara individual. Pada orang dewasa, psikoterapi itu adalah salah satu bentuk intervensi yang di dalamnya terdapat hubungan profesional antara psikolog maupun klien. Dan kegiatan ini bertujuan untuk memecahkan masalah, kemudian meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi masalahnya sendiri, mencegah timbulnya masalah baru, dan meningkatkan kebahagiaan pada diri individu. Nah, dalam prakteknya, psikoterapi melibatkan berbagai pendekatan, seperti contohnya yang paling terkenal itu adalah terapi perilaku, terapi kognitif, ataupun mungkin terapi-terapi lain yang berlandaskan pada pandangan behaviorisme. Sebagai sebuah pendekatan, keefektifan dari psikoterapi individual itu membantu klien untuk melakukan eksplorasi dirinya secara psikologis. Dan dia juga bisa bekerja sama dengan terapis untuk memecahkan masalah psikologis serta kemudian mengembangkan fungsi pribadi dari diri klien. Selain itu, terapi ini juga mengajarkan keterampilan kepada klien untuk menanggulangi stres yang muncul dan mengendalikan kehidupannya secara lebih efektif. Nah, keefektifan terapi ini seringkali dievaluasi dengan yang disebut proses asesmen klinis, yang tujuannya adalah mengamati dan mengevaluasi masalah sosial dan psikologis dari diri klien. Nah, kemudian apa kaitannya antara karakter, kepribadian, dan dampaknya pada proses intervensi? Di mana kita sama-sama tahu bahwa karakter dan kepribadian individu itu bisa mempengaruhi proses intervensi psikoterapeutik. Dimana kalau psikologi klinis sendiri kemudian berfokus untuk mempelajari kesulitan serta rintangan emosional pada manusia tanpa memandang apakah individu tersebut termasuk dalam kategori abnormal atau subnormal. Dan di dalam intervensi, terapi membangun hubungan yang murni dan juga penuh empati dengan klien, kemudian bertujuan untuk memungkinkan eksplorasi diri dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Di mana dalam penerapannya, baik secara teknik ataupun juga beberapa metode yang digunakan, kita menyesuaikan dengan karakter kepribadian dari klien sendiri. Beberapa contoh intervensi psikoterapeutik untuk gangguan-gangguan yang paling sering muncul dalam ranah psikologi klinis. Yang pertama adalah meliputi terapi kognitif back, kemudian terapi perilaku dialektik, dan pelatihan inokulasi stres, yang biasanya ketiga terapi ini digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan psikologis. Nah, kalau di dalam terapi kelompok, itu juga merupakan bentuk intervensi yang efektif ya, di mana terapi kelompok ini biasanya pada orang dewasa digunakan agar interaksi antar anggota di dalam kelompok itu membantu klien dalam mengeksplorasi diri dan situasi mereka. Serta klien ini diharapkan menemukan pemahaman baru tentang diri dan pola relasi interpersonal. Nah, terapi ini sering digunakan dalam praktek kesehatan jiwa untuk pencegahan, pengobatan, dan juga pemulihan kesehatan dari individu. Nah, pertama kita bahas tentang terapi kognitif back. Kalau back ini pendekatannya lebih banyak digunakan untuk mengatasi simptom-simptom depresi. Di mana terapi ini menekankan pada 3 cara pandang negatif yang sering dialami oleh individu yang mengalami depresi, di mana dia selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, terhadap dunia, dan juga terhadap masa depannya. Di dalam proses terapi, individu kemudian diajari untuk menyadari dan menyesuaikan pola pikir negatif mereka dengan realitas yang ada, sehingga diharapkan dapat mengurangi gejala depresi. Contohnya, seorang dewasa muda berusia 23 tahun dengan gangguan depresi dapat mengalami perbaikan kondisi setelah menjalani CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Dan CBT ini merupakan bagian dari terapi kognitif back dengan mengubah distorsi kognitif yang ada yang dimilikinya selama ini menjadi pemikiran yang lebih realistis.
Yang kedua kita contohkan adalah terapi perilaku dialektik atau dialectic behavioral therapy, disingkat dengan DBT, di mana terapi ini merupakan bentuk terapi kelompok yang efektif dalam membantu individu mengeksplorasi diri dan situasi mereka, serta kemudian individu ini dapat menemukan pemahaman baru tentang diri dan pola relasi interpersonal. Nah, terapi ini sering digunakan untuk mengatasi masalah kejiwaan yang berisiko, seperti self-harming atau menyakiti diri sendiri, kemudian juga perilaku atau percobaan bunuh diri. Terus, fokus dari terapi ini adalah pengembangan dari regulasi emosi dan pengurangan perilaku-perilaku maladaptif tersebut. Sebagai contoh, DBT dapat diterapkan pada pasien dengan perilaku kekerasan dan risiko bunuh diri untuk membantu mereka menghindari pola pikir dan juga kebiasaan-kebiasaan negatifnya. Selanjutnya adalah pelatihan inokulasi stres. Pelatihan inokulasi stres ini adalah teknik yang digunakan dalam konseling kelompok untuk mengurangi kecemasan, terutama dalam konteks akademik. Dan teknik ini ternyata terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan akademik siswa saat menghadapi ujian. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Nah, dalam prakteknya, pelatihan ini membantu individu dalam mengembangkan strategi coping yang lebih baik untuk menghadapi situasi stres. Sehingga setelah melakukan pelatihan inokulasi stres ini, individu dapat meningkatkan kinerja akademik dan kesejahteraan emosional mereka. Selanjutnya ada yang disebut dengan terapi kelompok. Nah, di dalam konteks psikoterapi, terapi kelompok ini adalah bentuk intervensi yang efektif, di mana kita harapkan interaksi antar anggota di dalam kelompok itu membantu individu dalam mengeksplorasi diri dan situasi mereka, serta diharapkan peserta dalam terapi mampu menemukan pemahaman baru tentang diri dan juga pola relasi interpersonal. Nah, terapi ini sering digunakan dalam praktek kesehatan jiwa untuk pencegahan, pengobatan, maupun dalam konteks pemulihan kesehatan. Sebagai contohnya, ada yang disebut dengan teknik biblioterapi dalam konseling kelompok. Nah, teknik ini digunakan untuk mencegah atau mengurangi risiko bunuh diri di kalangan remaja dengan meningkatkan harga diri mereka melalui intervensi-intervensi yang tepat. Jadi kesimpulan dari teknik-teknik terapi ini adalah bahwa berbagai bentuk intervensi psikoterapeutik seperti terapi kognitif baik, terapi perilaku dialektik, dan juga pelatihan inokulasi stres serta terapi kelompok, kesemuanya menawarkan pendekatan yang efektif untuk mengatasi berbagai gangguan psikologi. Dan diharapkan dengan memahami dan menerapkan intervensi ini, praktisi kesehatan mental dapat membantu individu mengatasi masalah psikologis mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, secara umum, intervensi psikologi klinis ini, baik itu dalam lingkup individual maupun kelompok, memainkan peran penting dalam menangani masalah psikologis pada orang dewasa, di mana psikoterapi individual maupun kelompok itu menawarkan pendekatan yang berbeda, namun mereka saling melengkapi dalam membantu individu mengatasi masalah psikologis dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Di mana dengan memahami, kita mampu mengerti, mengefektifkan, dan memberikan contoh intervensi yang ada, sehingga diharapkan mahasiswa yang pelajari itu mampu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam praktik klinis mereka. Tentu saja ini dalam ruang lingkup terapi atau dalam ruang lingkup pembelajaran mahasiswa profesi. Nah, untuk melengkapi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, kita melakukan tugas kelompok ya. Jadi di sini sudah saya tuliskan bahwa yang kita lakukan adalah penelusuran literatur, di mana silakan dilakukan penelusuran literatur tentang jenis terapi pada psikoterapi dewasa individu dan harus dicari teknik-teknik umum yang digunakan. Kita sudah mempelajari dalam psikologi ada beberapa paradigma, namun fokus dalam psikologi klinis itu adalah psikoanalisis. Sehingga kita lihat bagaimana bentuk terapi perilaku, terapi kognitif perilaku, terapi humanistik, dan terapi elektik atau integratif dalam terapan psikoterapi pada perkembangan dewasa.
Kemudian diskusi dan tinjau jenis-jenis terapi tersebut, dan tinjau juga aplikasi teknik ini dalam konteks psikoterapi dewasa individu. Kemudian seluruhnya dituliskan dalam satu makalah. Susunlah makalah ini di dalam 4 bab ya, bab 1, bab 2, bab 3, dan juga bab 4. Di mana bab 1 ini kita fokus dalam melihat jenis terapi pada psikoterapi kelompok. Fokus untuk melihat teknik-teknik yang umum digunakan, kemudian dituliskan atau disusun di bagian 1 pada makalah tersebut. Yang kedua, fokus untuk melihat aplikasi dan teknik psikoterapi dan juga sisipkan juga beberapa kasus yang mungkin kalian temukan di internet nantinya. Dan keseluruhannya disusun di dalam makalah sesuai dengan yang sudah ada di panduan atau format penulisan tersebut. Baik, sekian saja tugas dan materi pada hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.